Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim." Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini seperti peringatan halus tapi tegas. Buat siapa? Buat kita yang udah tahu mana yang benar tapi kadang masih milih jalan yang salah. 1. Sudah tahu tapi tetap lakukan. Misalnya seseorang udah tahu kalau menunda salat itu nggak baik. Dia bahkan sering dengar nasihat dan tahu hukumnya. Tapi tetap saja, nanti aja deh salatnya, masih ada waktu. Sampai akhirnya waktu habis. Ini bentuk tergelincir setelah tahu kebenaran. Dan ayat ini mengingatkan, jangan anggap enteng petunjuk yang sudah jelas. 2. Tahu riba itu dosa, tapi tetap ambil pinjaman riba. Kadang ada yang bilang, saya tahu riba haram, tapi kan sekarang susah cari yang halal. Padahal petunjuknya jelas. Tuhan tak larang sesuatu tanpa alasan. Tapi kalau kita sengaja memilih yang dilarang, walau sudah tahu risikonya, itu namanya main-main sama petunjuk. 3. Mengabaikan peringatan dari hati nurani. Contoh lainnya, ketika seseorang sedang curang dalam bisnis. Di hatinya ada rasa nggak enak tahu itu salah, tapi tetap dilanjut karena untungnya besar. Itu juga tergelincir setelah tahu kebenaran. Allah sudah kasih kita banyak petunjuk. Lewat Al-Quran, lewat contoh sunnah Nabi hadis, lewat hati nurani dan akal yang bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tapi manusia sering lalai. Kadang tahu yang benar tapi tetap nekat. Kadang sadar salah tapi pura-pura nggak dengar. Ayat ini ingin bilang, kalau kamu tergelincir padahal petunjuk sudah jelas, maka ingat, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia mampu memberi balasan. Dan Dia juga Maha Bijaksana. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi peringatan atau pengadilan. Jadi jangan main-main sama petunjuk. Kalau sudah tahu mana jalan yang lurus, jangan sengaja belok. Karena bisa jadi kita nggak dikasih kesempatan kedua. Hikmahnya, taat itu bukan soal tahu, tapi soal mau. Dan kesempatan berubah, belum tentu datang 2 kali. Ayat ini bukan menakut-nakuti, tapi ngingetin kita dengan lembut. Kalau kamu sudah dikasih cahaya, jangan pilih jalan gelap. Karena Tuhan tahu segalanya, dan Dia punya cara yang tepat untuk mengingatkan atau membalas. Lanjut ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mal'ikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umuru." Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Al-Baqarah ayat 210. Ayat ini seperti teguran untuk orang-orang yang masih ngeyel. Padahal petunjuk dari Allah sudah jelas, tapi mereka tetap menunda-nunda untuk taat. Seolah-olah mereka bilang, gue bakal percaya kalau lihat sendiri Allah datang bersama malaikat dari langit. Padahal kalau itu sampai kejadian, itu adalah hari pembalasan. Hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana segala keputusan ditetapkan, amal ditimbang, manusia dihisap. Bukan lagi waktunya untuk beriman atau bertobat. Ibaratnya gini, kamu udah dikasih undangan lengkap, peta dan transportasi. Tapi kamu santai, nunggu dijemput pakai mobil mewah. Sampai akhirnya acaranya selesai. Kamu datang, tapi cuma buat dengar hasilnya. Begitu juga hidup ini. Al-Quran sudah turun. Rasul sudah menyampaikan. Akal dan hati nurani sudah bekerja. Kalau masih juga mengabaikan, lalu nunggu tanda besar dari langit, itu bahaya. Karena saat tanda itu datang, semua keputusan sudah ditetapkan. Contoh zaman sekarang paling sering, puas-puasin masa muda, karena masa muda terjadi 1 kali nanti pas udah tua. Saya tobat. Nanti kalau udah nikah saya akan tobat. Saat dapat nikmat lupa, saat ada musibah taat. Artinya, kalau mereka baru mau percaya saat hari pembalasan itu sudah terjadi, maka mereka terlambat. Kesempatannya ada sekarang, sebelum datang hari di mana tidak ada lagi peluang memperbaiki diri. Lanjut ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sal bani Isra'ila kam itainahum min ayatin bayyinatin, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, fa innallaha syadidul 'iqab." Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Al-Baqarah ayat 211. Ayat ini menyampaikan pesan yang sangat penting. Jangan abaikan nikmat dan petunjuk dari Allah, apalagi sampai disalahgunakan atau ditolak.
Allah suruh Nabi bertanya kepada Bani Israel, kenapa mereka yang disebut? Karena mereka dulu sudah dikasih banyak tanda dan keajaiban. Diselamatkan dari Fir'aun, diberi makanan dari langit, manna dan salwa, dikasih kitab suci, diutus para nabi dari kalangan mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi? Sebagian dari mereka justru melanggar perjanjian, bahkan menolak ajaran para nabi. Lalu apa hubungannya dengan kita? Ayat ini bukan cuma buat Bani Israel, tapi juga jadi peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita juga diberi nikmat oleh Allah, tapi malah mengabaikan atau menyalahgunakannya. Contohnya begini. 1. Ilmu agama. Kita belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan salat tepat waktu. Tapi kalau ilmunya cuma disimpan, tidak diamalkan, itu juga bentuk mengganti nikmat. Ikinci rezeki. Allah kasih rezeki yang cukup, bahkan lebih. Tapi kita pakai buat hal yang haram, atau malah jadi sombong dan pelit bantu orang lain. Ini juga bisa termasuk mengganti nikmat dengan kufur. 3. Kesempatan hidup. Kita diberi waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk ibadah dan berbuat baik. Tapi kalau malah diisi dengan lalai, malas, dan maksiat, itu pun bentuk pengingkaran terhadap nikmat. Kalau nikmat disalahgunakan, maka balasannya bukan main-main. Karena siksaan dari Allah itu nyata dan keras. Bukan karena Allah kejam, tapi karena kita sendiri yang menolak kebaikannya. Jangan cuma menghitung nikmat, tapi jaga cara kita memperlakukan nikmat itu. Karena yang mengabaikan petunjuk bisa tergelincir ke dalam penyesalan yang panjang. Lanjut ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lilladzina kafaru al-haywatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qimah walillahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin." Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Al-Baqarah ayat 212. Ayat ini ngajarin kita buat jangan silau sama dunia. Karena apa yang tampak indah di mata manusia, belum tentu mulia di sisi Allah. Orang-orang kafir di zaman Nabi dan juga hari ini, bisa jadi hidupnya kelihatan mewah, sukses, punya kuasa, mereka punya segalanya, lalu mereka mengejek orang-orang beriman yang mungkin hidupnya lebih sederhana. Tahu sendiri kan kisah Nabi pernah mengganjel 3 batu untuk nahan lapar. Khalifah Umar pernah menunggu pakaian dijemur karena hanya itu baju untuk ibadah. Tapi Allah ingatkan, hari kiamat akan membalik semuanya. Bukan harta, bukan status sosial, tapi ketakwaan yang akan jadi penentu. Contoh seperti di sekitar kita. 1. Ada orang yang rajin sholat, jaga lisan, sedekah semampunya, dan berusaha jauhi dosa. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Kadang diuji sakit, rezekinya pas-pasan, usahanya naik turun. Di mata sebagian orang, dia mungkin dianggap nggak sukses. 2. Sementara itu, ada orang yang jarang ibadah, bahkan terang-terangan maksiat dan syirik, tapi hidupnya mewah, dihormati, banyak pengikut, disanjung orang. Nah, ayat ini datang sebagai penguat hati. Jangan tertipu, itu semua ujian dunia. Yang bertakwa tetap lebih tinggi di akhirat, walau di dunia kelihatannya kalah. Kita ini sedang dalam perjalanan. Tujuan akhirnya bukan dunia tapi akhirat. Dan Allah tahu siapa yang benar-benar beruntung. Allah juga tutup ayat ini dengan kalimat yang indah. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Artinya, rezeki itu bukan ukuran cinta Allah. Ada yang Allah kasih banyak sebagai ujian. Ada yang diberi cukup agar tetap dekat kepadanya. Pesan dari ayat ini, jangan iri sama orang yang kelihatan menang di dunia. Karena kemenangan sesungguhnya bukan sekarang, tapi nanti, di akhirat. Dan jangan minder kalau kamu beriman tapi hidup sederhana. Karena bisa jadi, kamu sedang dikagumi oleh penduduk langit. Bayangin tanganmu digandeng anak kecil berjalan di taman surga, insya Allah. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Kami segenap tim belajar Al-Quran undur diri. Assalamualaikum.